Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermati dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang 4 koin. Ada XRP, ada geng atau Cardano, kemudian ada Habar dan ada DOT atau Polkadot ya teman-teman ya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi ya teman-teman ya. Jadi kita pertama ini lihat dari XRP dulu. Nah ya, jadi XRP itu kemarin sudah saya bahas teman-teman ya, di video saya yang kemarin itu ya teman-teman ya. Nih ya, waktu Bitcoin koreksi saya ada info XRP buat yang mau beli dan Dior kembali gitu teman-teman. Mau beli atau enggak silakan, saya cuman info nih ya, kira-kira kalau kalian mau cicil ya silakan di area segini, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Oke ya teman-teman ya, itu yang harus kalian perhatikan. Dan dia memang nyentuh dia di beberapa area sini teman-teman ya, sekitaran 15.800-an, 16.000 ya, sekitar itu dia sentuh kemarin 16.200 dan sudah breakout. Tadi pagi juga saya sudah infokan ya teman-teman ya. Jadi targetnya dia untuk mengalami kenaikan, targetnya pasti di sekitar sini teman-teman ya, di sekitar sini untuk target kenaikannya dari si XRP. Nah, yang sudah merasa cukup gimana Bang, yang kemarin sudah beli di area sini nih ya, yang udah merasa cukup gimana ya, sekarang mau TP silakan, udah 17.800 tadi bahkan ke 18.000 rupiah. Yang sudah merasa cukup silakan TP untuk scalping ya, kecuali disclaimer teman-teman, kecuali sewaktu GBTC ya, sewaktu GBTC kalian sudah serok-serok atau waktu ngedam ya teman-teman, kalian sudah serok di area sini, di area sini ya, itu area sekitaran 7.600-an sampai 8.000 rupiah. Nah kalian mau hold silahkan, tapi yang mau masih scalping daerah-daerah sini, yang mau TP silahkan TP gitu loh teman-teman ya, karena memang kalian sudah belinya belum lama-lama ini gitu loh ya teman-teman. Kecuali kalian udah serok bawah seperti ini ya, kalian mau hold jangka menengah sampai jangka panjang silahkan saja gitu ya teman-teman ya, keputusan di tangan kalian kembali ya. Jadi ini masih cenderung semoga bisa kuat naik ya teman-teman. Kalau mau entry buy masih di area bawah ya, atau menunggu aja waktu Bitcoin koreksi. Jadi sabar gitu, nggak usah maksa masuk gitu ya, ketimbang nanti kalian wah sekarang lagi naik nih breakout, kalian beli nih sekarang, nanti nggak lama kebanting ya kalian sangkut gitu ya. Mendingan sabar aja gitu teman-teman, sabar ya, kesempatan pasti masih ada. Market itu buka 24 jam ya, full setiap hari ya teman-teman. Jadi jangan, nggak usah maksa masuk lah gitu loh. FOMO tuh buat apa gitu. Kemarin waktu Bitcoin koreksi kemana aja gitu kan, nggak serok, nggak ngapain gitu kan, pertanyaannya seperti itu ya. Sekarang sudah naik ya udah nikmatin yang kemarin serok. Yang belum serok ya sudah tunggu gitu teman-teman, nunggu, jangan kejar kereta tapi nunggu. Oke? Disclaimernya seperti itu ya XRP. Tapi kalau kalian maksa beli ya silakan, resiko ditanggung masing-masing gitu teman-teman ya. Nih untuk XRP, next kita bahas Habar nanti dulu. Nah kita mau bahas ada ya teman-teman ya, atau Cardano. Nah ya, saya ambil dari swing low-nya ke swing high-nya ya, karena memang swing low-nya ini menjadi beberapa kali tahanan yang cukup kuat untuk koin ada atau Cardano ini sendiri. Oke teman-teman, dan dia ini mencoba melewati ATH sebelumnya. Nah di sini nih, atau sekitar 36 ribuan ya teman-teman ya. Nah target selanjutnya jika dia kuat ya, itu ke retracement 1,618 atau sekitar versi rupiahnya itu 49 ribuan 500 ya, sekitar 49 ribuan lah. Kalau dia kuat naik ke sini nih teman-teman ya, kalau dia kuat naik ke retracement ini, pastinya naiknya itu tidak langsung begini ya. Buang mindset seperti itu teman-teman ya, pastinya nggak seperti itu teman-teman ya, jangan begitu ya. Pastinya dia naik turun gini ya, retracement naik, retracement lagi, naik, retracement lagi, naik. Nah ya teman-teman, seperti ini ya untuk kenaikannya ya. Jadi jangan berpikir naiknya begini teman-teman, oh dia mau naik nih begini ya, mindset seperti itu salah, makanya banyak yang nyangkut gitu loh teman-teman ya. Pasti dia kalau nggak kuat nih ya, kalau dia tidak kuat ini gimana Bang, pasti ada yang nanyain gitu kan. Kalau dia nggak kuat nembus ya dia bakalan retracement lagi ke support bawahnya untuk nembus, mencoba naik lagi. Bawahnya itu terdekat di berapa nih ya, terdekat di berapa, yang nanya-nanya terdekat di berapa ya, di sekitaran 33 sampai 34 ribu rupiah ya teman-teman, terdekat dari si ADA atau Cardano. Karena kita lihat time frame 4 jamnya, beberapa indikator sakti ya teman-teman ya, itu masih di bawah semua ya, masih cukup bawah ya. Kita masih nunggu waktu untuk dia bisa naik lagi. Nah beberapa indikator bawahnya ini ya, itu atau di bawahnya retracement 0,786 itu sekitaran di bawah 31.800, di bawah itu ya. Untuk yang mau beli cukup aman, ingat cukup amannya di situ. Oke. Nah jadi ini targetnya untuk terdekat next lagi di berapa, untuk resistance dan targetnya itu di retracement 2,618 nih
ya itu di sekitaran harga 70.800-an ya. Jadi ini target yang tertinggi kedua, ini yang pertama ya teman-teman, dan next lagi di retracement 3,618 ya, atau sekitar 91.600-an nih. Ya, dan yang tertingginya kalau tarikan Fibo yang 4,236 itu atau sekitaran 104.000. Ya, teman-teman ya. Tentunya kalau mau naik setinggi ini ya butuh waktu guys ya, nggak bisa satu hari ini karena terlalu tinggi, targetnya ini tinggi banget gitu loh teman-teman ya. Jadi rasionalnya ya untuk jangka menengah, ingat jangka menengah ya, beberapa bulan lah ya ke depan, mungkin sampai akhir tahun kalau market mendukung ya, dia bisa hit ke sekitaran ini teman-teman, retracement 1,6 dan 2,6 ini, atau sekitaran 48.000 sampai 70.000-an. Nah itu teman-teman ya untuk si ADA atau Cardano ini. Karena kalau misalkan banyak yang nanya terdekat di berapa, terdekat masih sama sekitaran $3 atau sekitar 44.000 45.000 untuk si ADA atau Cardano ini. Oke teman-teman ya, sekilas saya udah infoin support dan resisten ADA atau Cardano. Lebih baik sabar, wait and see dulu, nggak usah FOMO buat yang ketinggalan beli. Yang sudah profit dan dirasa cukup bisa di take profit. Oke teman-teman, itu ADA atau Cardano ya, karena saya juga beberapa kali sudah bahas nih. Nah, sewaktu video ini ya, ini sekitaran tanggal 13 Agustus. Harganya itu masih 27.000, 28.000-an. Ya, sebelumnya saya sudah bahas juga waktu sekitar 23, 24.000-an. Ya, teman-teman, kalau video-video sebelumnya saya udah bahas ADA atau Cardano lumayan sering lah, teman-teman ya. Kalau yang ngikutin video saya masih pasti tahu juga ya. Waktu harganya 20.000, waktu harganya 16.000, 17.000 gitu ya. Udah sering saya bahas. Oke. Kemudian saya kemarin ini juga bahas ya teman-teman Polkadot. Nah ini 1 hari yang lalu ya, potensi CoinDot dan Habar menjelang event nih ya teman-teman. Ini masih kalian bisa cek sendiri di home YouTube saya, di klik video. Nah di sini muncul teman-teman ya, buat yang nggak tahu ya. Kemudian kita buka nih videonya. Nah ini DOT ini waktu harga masih 346 ribuan. Nih ya, waktu koreksi-koreksi nih teman-teman ya. Ini hit ke MA 100-nya nih. Saya masih ingat banget dan lihat nih. Ya, garis warna ungu ini ya, DOT ya, Polkadot. Nah, sekarang ini kita lihat DOT ini sekarang berapa, teman-teman? Sekarang ini 382.000. Nah, 382.000 terakhir saya upload itu 346. Nah, hitung aja berapa untungnya ya, 346. Kita ukur aja teman-teman ya. 346 ribuan ya, sekitaran sini ya, profitnya udah sekitar 10%. Nah, yang merasa cukup bisa di take profit ya. Buat yang mau beli sabar dulu, tunggu Bitcoinnya aman, tentram dulu teman-teman. Sekarang kan lagi naik, jangan dibeli dulu, sabar waktu dia koreksi. Oke, saya udah ingetin nih teman-teman, saya sudah ingetin ya untuk si DOT ini. Kemudian saya bahas juga kan untuk DOT udah Habar. Nah ya, waktu itu harganya masih di 3.200-an. Waktu saya bahas teman-teman, waktu sekitar 3.200-an ya. Ini kan satu video sama Polkadot atau CoinDot. Nah ya, sekarang Habar ini berapa teman-teman harganya? Habar ini sekarang 3.500. Tadi sempat ke 3.541. Ya teman-teman, jadi kemarin yang sudah memberanikan diri di sekitar 3.200-an ya belinya ya teman-teman, mungkin di sekitar 3.220 lah, 3.239 lah, ya nggak mentok-mentok bawah banget lah ya. Nah ini juga profit sekitar tadi ya, high-nya itu sekitar 9%an. Kalian bisa dapat 8% sampai 9%. Yang sudah merasa cukup ya bisa di TP ya teman-teman. Jadi selamat ya, Habar udah profit sekitar 8-9%. Terus kemudian Polkadot atau DOT ini juga sekitar 10%an profit ya teman-teman ya. Kemudian ada ini, wah ada geng ya, Cardano udah profitnya pasti lebih dari 10-20% lah ya teman-teman. Kemudian kita bahas juga XRP juga, wah profitnya juga sudah besar lah menurut saya teman-teman ya. Nah ya, sudah 12%an, jadi ya rata-rata di atas 8% profitnya. Apalagi ada atau Cardano ya teman-teman. Jadi itu sekilas yang untuk saya infokan teman-teman. Sekali lagi saya info ini bukan untuk FOMO. Ingat, bukan untuk FOMO. Sabar dulu teman-teman, seperti yang saya info untuk skenario si Bitcoin. Ya ini kan lagi naik-naiknya nih ya teman-teman ya. Ini versi dolarnya, ini versi rupiahnya ya. Saya berharap dan ada indikasi ketika dia tidak mampu menembus sekitar $48.000 ya teman-teman, sekitaran deket-deket $48.000, deket-deket situ ya. Berarti berapa tuh deket-deket bang? Ya sekitar 47.800, 47.900, sekitar itu. Kalau dia koreksi ya ke arah mana? Pertama ke arah 46.500 dan keduanya itu ke arah sekitar 45.500. Nah kalau di dua area itu mengalami pemantulan ya itu confirm untuk inverse head and shoulder ya, untuk bisa melanjutkan kenaikan
Oke, untuk Bitcoin, kalau dia di 2 titik ini nggak bisa mantul ya, mantul lumayan ya, OTW short ke bawah teman-teman, short ke bawah karena bikin triple top ya. Untuk targetnya tadi udah saya infokan ya, sekitar $43.900 dan sekitaran area ungu ini ya, sekitar 41 sampai $43.000 teman-teman ya, untuk target penurunan si Bitcoin jika dia triple top ya teman-teman. Jadi ini ada 2 skenario, dan kalau dia kuat nembus dari 48.000 ya pasti dia naik ke sekitar $50 ya teman-teman, sekitar $50.000 maksud saya ya. Jadi udah dari pattern juga teman-teman, abis itu nanti dia akan ABC correction. Nah jadi ini 2 titik penting dan 3 skenario sudah saya bahas teman-teman ya. Dan untuk versi rupiahnya juga ini ya, kalau dia nggak kuat nembus di sekitar 680 ya, 790 sekitar itu, kalau dia nggak kuat tembus naik ya dia bakal koreksi turun ya. Kalau dia masih kuat naik sampai dekat-dekat 720 ya, itu siap-siap bakalan ABC correction ya. ABC correction targetnya di berapa teman-teman ya teman-teman. Dan untuk kalau misalkan dia sekarang nggak lama lagi dia koreksi ya, semoga mantul di beberapa area yang tadi sudah saya bahas untuk si Bitcoin, untuk bikin inverse head and shoulder, bisa melanjutkan kenaikan. Jika tidak, berarti kan dia confirm triple top ya. Triple top untuk potensi shortnya sudah saya infokan ya teman-teman, sekitar 640 jutaan dan 600 sampai 610 juta ya, 2 area ini untuk target penurunan jika dia triple top ya teman-teman. Triple top dan nggak kuat untuk nembus lagi atau bikin inverse head and shoulder ya. Jadi itu 3 skenario yang sudah saya infokan untuk Bitcoin versi rupiah dan dolar. Oke, jadi itu teman-teman sekilas pesan saya ya. Yang mau masuk sekarang mendingan sabar dulu, tahan dulu teman-teman, tunggu dia koreksi ya. Itu pesan saya. Dan Dior kembali ya teman-teman, kalian research kembali, analisa kembali ya, bisa saja analisa saya salah. Dan sampai jumpa untuk next video, salam profit.